Sallallahu ala Muhammad. Orang yang mencintai dirinya itu dia melihat masa lalu tanpa penyesalan. Melihat hari ini dengan rasa syukur dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Kalau teman-teman punya kualitas ini, mungkin tenang hidupnya. Hari ini melihat masa lalu dan tidak menyesal. Lupakan di masa lalu kadang-kadang kita melakukan salah, melakukan dosa. Iya, tidak menyesal itu dalam arti itulah yang kemarin aku lakukan, aku terima. Sekarang akan aku perbaiki. Ternyata aku masih kurang di sini, aku masih lemah di sini. Aku terima situasiku itu dan aku perbaiki sekarang. Kan banyak orang yang hidupnya murung terus, gelisah terus karena menyesali masa lalu. Orang yang semacam ini kan orang yang tidak bisa menerima bahwa kemarin itu aku salah, kemarin itu aku keliru, aku harusnya tidak begitu, aku harus tidak. Jadi dia hidupnya kacau hari ini karena apa? Menyesali masa lalu. Ya kalau cuma disesali hanya akan menggelisahkan. Kita terima, wong dia sudah terjadi. Kalau orang Jawa itu punya prinsip rilo lan rimo. Ya sudah, kita relakan yang sudah terjadi. Yang memang bisa diperbaiki, kita perbaiki. Yang keliru-keliru kita benarkan lagi. Ini namanya melihat masa lalu tanpa penyesalan. Kita sering mencela diri kita, memarahi diri kita gara-gara masa lalu ini. Kenapa aku dulu lemah, kenapa aku dulu pengecut, kenapa aku dulu tidak pemberani, kenapa aku dulu kok tidak serius belajar. Nah ini kalau kita bawa sampai hari ini, itu kita akan gelisah sendiri. Hidup kita tidak akan tenang, tidak akan nyaman. Salah satu indikasi bahwa kita tidak mencintai diri kita. Diri kita jadi sumber penyesalan. Nah yang kedua, melihat hari ini dengan rasa syukur. Jadi menghadapi hidup ini segala dinamikanya kita syukuri. Selalu ada sudut-sudut yang membahagiakan asal perspektif kita positif. Kalau kita ujian kok tidak lulus, oh berarti memang disuruh belajar lagi. Berarti kemampuannya belum cukup. Alhamdulillah loh masih ada nilainya misalnya. Nah ini jiwa yang bersyukur. Kok melakukan apa gagal, berarti harus berusaha lagi, harus berupaya lagi. Berarti memang kemampuanku hanya sampai ini, harus di-upgrade lagi. Yang sudah aku peroleh, aku syukuri. Yang belum, aku kembangkan lagi. Nah, ini menghadapi hidup dengan rasa syukur. Dan melihat masa depan tanpa rasa khawatir. Ini juga sering mengganggu hidup kita. Kuliah jadi tidak serius karena mikir, aduh Pak, saya kuliah kok jurusannya jurusan ini ya, besok masa depanku kayak gimana. Nanti kita berkaca lihat diri kita, aduh Pak, wajahku kok kayak gitu ya, kira-kira ada enggak yang mau sama saya ya nanti ini. Jadi kita khawatir masa depan terus. Pak, saya itu kan cuma lulusan ini, nanti paling pekerjaannya ya seputar-seputar karir di situ. Bisa enggak ya saya jadi orang kaya besok itu, padahal saya pinginnya punya rumah, punya mobil, punya. Khawatir lagi kita. Banyak sekali kita khawatir. Pak, saya nanti kalau punya anak kira-kira bisa didik enggak ya Pak? Yo saya ini orang kayak gini loh, anakku niru aku kan susah saya nanti Pak. Gelisah lagi. Banyak hal yang tidak penting yang masih jauh, masih di luar jangkauan kita gelisahkan, kita khawatirkan. Ini diantara ciri kita tidak puas dengan diri kita. Kita belum mencintai diri kita. Maka teman-teman yuk, mulai hari ini kita cintai diri kita. Yang sudah berlalu kita relakan, yang masih keliru-keliru kita perbaiki. Yang sudah jalan itu tidak kita posisikan sebagai sumber penyesalan, tapi kita jadikan sumber pelajaran.
problem apapun yang kita dapat, kita terima hari ini, kita iringi dengan rasa syukur bahwa oleh Allah kita masih diberi daya, kekuatan, umur, teman, dukungan dari mana-mana untuk menyelesaikan banyak problem-problem kita. Tinggal kita mau atau tidak. Nah, ini hidup yang bersyukur. Untuk masa depan, pasrahkan semua pada Allah. Yang penting hari ini kita hidup dengan the best version of diri kita. Jadi versi terbaik diri kita wujudkan hari ini semampu kita. Versi terbaik saya itu, Pak, sudah mau sholat 5 waktu sekarang meskipun masih bolong-bolong. Nah, itu kan kuatnya saya hari ini masih itu. Semoga besok lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nanti hasilnya di masa depan apa? Di luar kuasa kita, pasrahkan saja pada yang di atas, pada Allah. Jadi masa lalu tanpa penyesalan, masa kini syukur yang mendalam, dan masa depan tanpa kekhawatiran. Ini menunjukkan kita puas dengan diri kita, indikasi bahwa kita mencintai diri. Jadi ini penting bagi teman-teman untuk membangun kualitas dan kualifikasi ini.